Hai, selamat mendengarkan. Sabar Tuan, tunggu sampai peresmian bank itu selesai. Anda bisa kembali ke Jakarta. Menunggu sampai 2 minggu ke depan. Halal menarik nafas dalam-dalam, terbesit rasa kebencian yang teramat dalam. Apa daya, ia tidak bisa berontak pada pamannya. Karena melawan Alfonso, sama saja membangkang pada ayahnya. Harlan tidak ingin kecewakan Alfonso, yang sudah menyelamatkan nyawanya dan menjaga perusahaan ayahnya. Tapi, bila urusan hati, ia tidak ingin Alfonso ikut campur. Will, aku perlu istirahat. Rasanya sangat penat dan kepalaku pusing. Baik Tuan, 1 jam sebelum pergi, aku akan bangunkan Tuan. Harlan mengangguk dan masuk ke dalam ruangan khusus tempat untuk istirahat. Gedung perkantoran. Sementara di dalam toilet, Lupita menangis terisak, menyandarkan punggungnya ke dinding. Seakan terlalu berat beban yang ia hadapi. Lupita berjongkok menahan rasa sakit di hatinya. Hinaan dan cibiran terus dia dapatkan dari tempat kerja atau bibi dan sepupunya. Lupita berusaha kuat dan tidak ingin menyerah dengan keadaan. Pintu toilet terbuka. Masuk seorang cleaning service dan melihat Lupita sedang berjongkok bersandar pada dinding. Melihat ada yang datang, Lupita berdiri dan menyalakan air keran. Ia membasuh wajahnya. Setelah perasaannya tenang, Lupita keluar dari toilet. Ia berjalan melewati lorong pantry untuk menuju ruangannya. Di dalam ruangan pantry, Lupita mendengar percakapan 2 orang cleaning service yang membahas masalah uang. Rasa penasaran membuat Lupita berhenti. Kau tahu tidak, 3 hari yang lalu saat sedang menyapu, aku melihat seorang pria sedang mengambil amplop tebal dalam tas seseorang. Di ruangan mana? Tanya temannya yang sedang mencuci kain pel. Di ruangan desain interior. Lupita yang mendengar obrolan mereka sangat terkejut. Ia tidak ingin beranjak dari tempat itu dan masih terus mendengarkan percakapan mereka. Kau tahu tidak isi amplop itu? Tas milik siapa yang pria itu curi? Sepertinya uang. Aku lihat amplop coklat itu tebal. Aku tidak tahu tas siapa yang dicuri. Kau lihat wajah pria itu? Soalnya aku dengar ada yang kehilangan uang di ruangan desain. Ya, orang itu tega banget ya, ambil uang yang bukan miliknya. Ya, begitulah sifat manusia, selalu kurang, apalagi kalau berhubungan sama uang. Lupita mengusap air matanya yang sudah jatuh. Ia menghembuskan nafas gusar. Satu tangannya memegangi dadanya yang terus berdetak karena kaget. Tiba-tiba, 2 orang wanita itu keluar dari pantry. Ia melihat Lupita sedang berdiri di samping pintu. 2 orang cleaning service itu terperanjat kaget. Mbak, aku sudah dengar semua percakapan kalian tentang pencurian uang itu, kata Lupita menatap 2 wanita di depannya. Aku tidak tahu apa-apa kak, aku hanya asal bicara tadi, kata wanita yang dinenteknya bernama Wati. Ia berdusta dan berbicara dengan ketakutan. Tidak apa-apa, kau tidak usah takut. Aku akan menjaga rahasia ini. Tapi tolong, katakan siapa pria yang mencuri uangku. Hah? Jadi yang dicuri itu uang kakak? Wanita bernama Wati itu tercengang. Iya, aku kehilangan uang dalam tasku. Aku sangat membutuhkan uang itu. Bila mbak tahu orangnya, aku akan lapor pada atasanku supaya ia kembalikan uang itu. Tidak kak, aku tidak mau bersaksi. Aku takut dipecat dari sini. Kau tidak usah takut, aku akan bertanggung jawab. Kau tidak akan dipecat bila bicara kebenaran. Tidak kak, aku tidak lihat wajah pria itu. Wanita bernama Wati itu langsung menghindar dan berjalan cepat meninggalkan Lupita. Mbak, tolong aku mbak. Lupita mengejarnya, tapi wanita itu sudah menghilang di balik lorong. Dia sudah menghilang, aku akan menemuinya nanti setelah pulang kerja. Lupita pergi menuju ruangannya. Amsterdam. Jam sudah menunjukkan pukul jam 6 sore. Seperti janji William pada Harlan, ia membangunkan tuannya yang sedang terlelap. Tuan, sudah waktunya kita bersiap. Mata Harlan terbelalak. Ia meregangkan semua ototnya, beranjak dari ranjang dan berjalan ke arah jendela. Jam berapa sekarang, Will? Jam 6, Tuan. 1 jam lagi kita harus ke Hotel Hilton. Akan ada pertemuan dengan pejabat kota. Mendesah kasar. Kalau begitu aku mandi dulu. Ini handuk Anda, Tuan. Menyerahkan handuk putih pada Harlan. 30 menit kemudian William memberikan setelan tuxedo pada Harlan setelah ia keluar dari kamar mandi. Pria tampan berkarisma itu berpenampilan sangat keren dan menarik malam itu. Sepatu kulit hitam menambah daya tarik seorang Harlan. Ia melangkahkan kakinya keluar dari ruangan kerjanya, diikuti William. Mobil berjalan meninggalkan perkantoran menuju Hotel Hilton. Amsterdam, kota yang sangat indah, banyak tempat wisata di negara yang dijuluki kincir angin itu. Udara malam itu sangat dingin karena memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Kebetulan hari itu adalah musim semi, di mana bunga-bunga sedang bermekaran. Tuan, apa Anda tidak ingin mengambil bunga Edelweiss? Saat ini adalah musim semi. Aku tidak ada waktu untuk memetiknya. Banyak sekali orang-orang yang berburu bunga Edelweiss, apalagi di musim semi ini. Kalau ada waktu, aku ingin memetiknya di puncak gunung. Harlan tersenyum tipis. Aku sangat setuju bila Tuan ingin memetiknya,
Karena bunga Edelweiss dijuluki bunga keabadian, sangat cocok untuk yang memiliki kekasih. Harlan menoleh pada William yang duduk di sampingnya sambil mengetik sebuah pesan. Tiba-tiba, Harlan teringat akan sosok Lupita. "Will, saya Tuan, bagaimana kabar Lupita? Apakah tidak ada masalah di kantor?" "Tidak ada laporan masalah karyawan dari bagian kepala tenaga kerja. Kurasa ia baik-baik saja," ujar William masih sibuk dengan ponselnya. "Semoga Lupi baik-baik saja. Aku tidak bisa menghubunginya. Sudah pasti ia akan curiga kalau aku menelepon dari arah Belanda. Karena aku pernah bilang padanya, dari kecil tinggal dengan ibu asuhku di pedesaan. Lupita hanya tahu Harlan pria kampung yang sederhana." "Sabarlah sampai peresmian itu selesai, Tuan. 2 minggu lagi, sungguh waktu yang sangat lama. Apa tidak bisa dipercepat, Will?" "Kalau masalah itu Tuan, tanyakan saja pada Tuan Alfonso, karena bisnis ini milik paman Tuan dan Nona Margaret." Mendengus kasar. "Baiklah, akan aku bicarakan lagi pada paman." Mobil sudah memasuki perhotelan dan terparkir sempurna di depan lobi hotel. Harlan dan William masuk ke dalam rooms yang sudah disediakan. Margaret berjalan ke arah Harlan saat ia melihat sudah di depan pintu. "Selamat malam, Georgie. Kau datang tepat waktu," tersenyum sumringah. "Mari akan aku kenalkan dengan klien kita." Harlan mengangguk. Ia mengikuti langkah Margaret. Hanya orang-orang penting saja yang hadir di pesta malam itu. "Georgie, perkenalkan, ini Tuan Freddy. Ini adalah wali kota di sini, sahabat ayahku." Harlan berjabat tangan dengan Freddy. "Freddy Collins, Georgie Vandeles." "Wah, Anda keluarga besar Vandeles." "Tentu saja, ia keponakan paman Alfonso," kata Margaret menimpali. "Jadi, kau anak dari almarhum Jenderal Alfredo Vandeles?" Pria parubaya itu mengerikkan dahinya. Harlan mengangguk cepat. "Iya." "Wah, tidak menyangka anak seorang Alfredo tumbuh menjadi pria yang tampan dan gagah." Hahaha. Puji pria parubaya itu tertawa kecil. Acara ramah tamah pun dimulai. Mereka sudah duduk bersama di satu meja bundar yang dipenuhi berbagai hidangan di atas meja. 3 orang pelayan datang membawakan minuman beralkohol dan ditaruh di atas meja. "Mari kita bersulang." Margaret berdiri sambil mengangkat gelas berisi wine di tangannya, mengajak para tamu untuk ikut berdiri. Mereka yang berada di sana berdiri sambil memegang gelas masing-masing. "Will, berikan minumanku." William memberikan gelas dan menuangkan air berwarna putih ke dalam gelas Harlan. Semua orang menatap heran, karena Harlan membawa gelas dan minumannya sendiri dipegang William. Seketika, senyuman manis Margaret memudar. "Mari bersulang." Harlan mengangkat gelas di tangannya dan tersenyum. Mereka semua mulai meneguk wine itu. "Boleh aku bertanya?" Margaret begitu penasaran dengan minuman yang Harlan teguk. "Tentu saja, Meta. Air apa yang kau minum?" tanyanya tanpa basa-basi. "Ini hanya air putih biasa," tersenyum lebar. "Apa?" Semua orang mendelik. Mata mereka menatap aneh wajah Harlan yang sedang tersenyum manis. Satu tangan Harlan dimasukkan ke dalam saku dan satunya memegang gelas. "Mungkin kedengaran agak konyol, tapi jujur, aku lebih menyukai air putih biasa daripada alkohol. Air putih bagus untuk kesehatan, bukan?" Harlan masih tersenyum dengan gaya khasnya. Nona Margareta tertawa jahat. "Lihatlah wajahmu begitu kesal dan jengkel. Kau tidak akan bisa mengakali Tuan Georgie dengan otak kotormu. Pria di depanmu tidak mudah diperdaya. Ia lebih pintar darimu." Gumam William dalam hati. Ia menatap benci Margaret dengan tersenyum jahat. Malam itu, setelah acara pesta, Harlan datang menemui pamannya yang sudah pulang dari rumah sakit. "Selamat malam, Tuan," sapa pelayan Alfonso sopan. "Di mana, Paman?" "Di ruangan kerjanya, Tuan. Mari saya antarkan." Harlan mengikuti langkah pelayan itu menuju ruangan kerja Alfonso. "Malam, Tuan," membungkuk. "Maaf, ada Tuan Georgie ingin menemui Anda." "Baik. Silakan masuk, Tuan Georgie," pinta pelayan itu. "Terima kasih." Harlan berjalan masuk ke dalam ruangan kerja Alfonso. "Malam, Paman." "Georgie, ada perlu apa berkunjung ke rumah Paman?" Alfonso berjalan ke arah Harlan. Mereka berangkulan. "Ada yang harus aku bicarakan, Paman." "Iya, katakanlah." "Paman, aku harus kembali secepatnya. Ibu asuh menelpon, ia sedang sakit, dan aku tak tega meninggalkannya sendiri." "Bukankah ada pelayan di sana?" "Pelayan bukanlah anak ataupun saudara. Ibu asuh membutuhkan aku." "Kau pikir Paman tidak membutuhkanmu? Pamanmu ini adalah adik dari ayahmu Alfredo. Kita satu darah. Kenapa kau pedulikan orang lain daripada pamanmu sendiri?" "Paman, ibu asuh sudah seperti ibu kandungku sendiri. Dialah yang merawat aku sejak usiaku 10 tahun. Ibu asuh selalu ada buatku. Jangan membandingkannya dengan Paman." Harlan menepuk pundak Alfonso dan tersenyum sumringah. "Paman juga sangat penting dalam hidupku. Aku mohon Paman, biarkan aku kembali ke Jakarta."
Alfonso menghela nafasnya panjang, melihat keponakannya dengan ekspresi memohon. Waktu peresmian tinggal 2 minggu lagi. Paman minta, tinggallah 1 minggu lagi di sini, baru kau boleh kembali ke Jakarta. Harlan mengangguk setuju. Oke paman, aku akan turuti perintah paman. Lupita masih berada di ruangan kerjanya. Ia masih sibuk mendesain sebuah bangunan perkantoran. Matanya tertuju pada seorang cleaning service yang masuk ke dalam ruangan sambil membawa nampan berisi kopi. Wati, gumamnya. Sudah 2 hari dia menghilang. Aku harus menanyakan lagi, siapa orang yang sudah mencuri uangku. Lupita keluar dari ruangan dan mengejar Wati cleaning service itu. Mbak Wati, menarik tangan wanita itu. Mbak, aku minta tolong banget. Siapa yang sudah mengambil uang aku, Mbak? Saya tidak tahu, Kak. Saya tidak bisa melihat orangnya. Wati pergi begitu saja dan terus menghindar. Ya Allah, kenapa tidak ada satupun orang yang bantu aku? Semoga yang mencuri uangku sadar dan kembalikan hak milikku. Jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Semua karyawan sudah keluar kantor untuk beristirahat. Ada juga yang makan siang di kantin. Di jam istirahat, Lupita berjalan keluar gedung perkantoran menuju kantor Harlan yang bersebelahan dengan kantor Vandeles. Entah kenapa, hatinya selalu ingin datang ke sana. Apa aku salah bila datang ke kantor Mas Harlan dan menanyakan keadaannya? Gumamnya bicara sendiri. Ia menghentikan langkahnya dan terus berpikir. Tidak, aku harus menemuinya. Lupita melanjutkan langkahnya. Di dalam gedung perkantoran itu, Lupita bertanya pada resepsionis. Siang Mbak, maaf, mau tanya, apa saya bisa menemui kurir bernama Mas Harlan? Wanita resepsionis itu mengerikkan dahinya. Maaf Mbak, gedung ini ada banyak kantor. Nama yang Mbak cari ada di lantai berapa? Dan apa nama PT-nya? Oh, ini bukan kantor milik sendiri. Maksudnya perusahaan milik perorangan. Di sini banyak kantor Mbak. Kalau ingin mencari seseorang, harus tahu dulu nama PT-nya. Dari situ bisa tahu nama yang Mbak cari. Aku lupa tidak tanya PT-nya. Yang ku tahu ia bekerja di gedung ini sebagai kurir. Kalau begitu, saya permisi dulu Mbak. Wanita resepsionis itu mengangguk dan tersenyum ramah. Lupita pergi meninggalkan gedung perkantoran. Jam makan siang sudah selesai. Lupita masuk ke dalam ruangan kerjanya. Saat ia membuka pintu kaca, seseorang meneriakinya. Dasar wanita pencuri! Semua mata tertuju padanya. Lupita terkejut dan tercengang. Kenapa semua karyawan yang berada di dalam ruangan desain menatapnya tak suka? Apa maksud Pak Yono? Aku mencuri apa? Tanya Lupita menatap bingung. Desain ini milikku kan? Memperlihatkan sebuah makalah. Kau berani mencuri dan merubah struktur yang aku buat. Apa namanya kalau bukan pencuri? Lupita terperanjat kaget kalau desain yang sudah dibuang itu ada di tangan pemiliknya. Pak Yono, Bapak jangan salah paham padaku. Bukankah waktu itu Bapak menyuruh aku membuang ke tong sampah? Kupikir sudah tidak terpakai lagi, dan aku membawanya pulang untuk dipelajari. Dan aku merubah beberapa bagian, dan merevisinya hanya di waktu senggang saja. Tapi sama saja itu mengambil hak milik orang lain. Itu tidak benar, aku tidak mencurinya karena Pak Yono sudah membuangnya. Makanya aku mengambil yang sudah dibuang. Mata Lupita sudah berkaca-kaca. Sekarang kau ikut aku ke ruangan Pak Direktur. Bentak Yono emosi. Bawa saja ke ruangan Pak Andrea, biar dia dipecat. Beraninya mengambil desain orang. Rutu Anton menimpali. Lupita digiring ke ruangan Pak Andreas, direktur utama di perusahaan Vandeles. Lupita dan Yono sudah berada di ruangan direktur. Yono sangat bersemangat menceritakannya. Tidak Tuan, itu tidak benar. Aku tidak mencurinya. Pak Yono sendiri yang menyuruh membuangnya ke tong sampah, dan aku mengambilnya. Kau tidak usah berkelit lagi, dan ini buktinya. Yono memberikan makalah desain itu pada direktur Andreas. Direktur yang bernama Andreas itu menatap Lupita yang terlihat tegang dan ketakutan. Nona Lupita, setelah saya pertimbangkan dan melihat bukti ini, Nona sudah mengambil hak milik Pak Yono. Anda saya pecat. Apa? Bagai disambar petir, jantung Lupita hampir berhenti. Air mata sudah mencair dan menetes di pipinya. Ia menelan salivanya menahan getir di hatinya. Tuan pecat saya? Tanya Lupita tak percaya. Iya, mulai besok tidak perlu masuk lagi. Tapi Tuan, aku tidak mencurinya, aku berani bersumpah. Pergilah dari ruanganku, seru Andreas. Baik Tuan, terima kasih. Lupita keluar ruangan dengan langkah gontai. Di dalam ruangannya, Lupita mengambil tas dan membereskan berkas desain di atas meja. Setelah berada di luar gedung, ia memandang perkantoran Vandeles yang menjulang tinggi. Dadanya begitu sesak. Ia terus melangkah pergi, membawa hati terluka. Di dalam angkot, Lupita terus merenung. Ia difitnah dan dipecat secara tak hormat karena kesalahpahaman. Berkali-kali, ia mengusap air mata yang terus menetes. Lupita tak peduli tatapan penumpang di dalam angkot. Tiba-tiba jalanan arah ke tempatnya macet. Ada apa? Tanya supir angkot pada temannya. Ada kebakaran warung di pinggir jalan.
Tiba-tiba jantung Lupita berdebar kencang. Ia merasa gelisah, pikirannya sudah tak karuan. "Bang, berhenti di sini saja." Lupita membayar angkot dan turun dari mobil. Ia terus berjalan cepat untuk sampai di depan gang. Kobaran api semakin jelas terlihat. Lupita penasaran dan terus berjalan ke arah warung pamannya yang berada di pinggir jalan. Saat sudah dekat, Lupita terperanjat kaget. Ia hampir saja pingsan. "Paman!" Lupita berlari ke arah pamannya yang sedang meraung di depan kobaran api. "Ya Allah, warung paman kebakaran. Siapa yang sudah tega melakukan ini semua?" Lupita berseru. "Paman, jangan!" Teriak Lupita ikut menarik tubuh pamannya bersama orang-orang di sekitarnya. "Pak Imron, jangan nekat, Pak!" teriak orang-orang yang berada di sana. "Paman, sebenarnya apa yang sudah terjadi?" Lupita bertanya sambil merangkul pundak Imron. "Ini perbuatan anak buah Juragan Karyo. Mereka yang membakar warung ayahku," teriak Lupita menangis histeris. "Warungku habis terbakar bersama barang-barang dalamnya." Imron jatuh terduduk di tanah. Sebagian orang-orang sudah membantu memadamkan api dengan membawa air di dalam ember. Seketika air padam. Tersisa puing-puing bangunan bata yang hancur. Sebagian warung itu pakai kayu dan triplek sudah habis terbakar. Imron terus meratapi nasib dan warungnya. Kini tidak ada lagi mata pencarian untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Lupita hanya menatap iba pamannya dan memujuk untuk pulang.